Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Untuk menyingkat waktu, sedikit saya sampaikan. Ada seorang dosen usuluddin di Universitas Al-Azhar bernama Muhammad Abu Zahwil. Dalam karya ilmiahnya berjudul Al-Hadis wal Muhaddisun, beliau mengatakan bahwa negara India sebelum pertengahan abad 10 Hijriah dalam keilmuan Islam lebih difokuskan pada ilmu-ilmu filsafat, fikih murni. Setelah pertengahan abad 10 Hijriah, ilmuwan-ilmuwan agama Islam di India mulai memberikan perhatian besar terhadap ilmu hadis. Tidak sedikit dari mereka menghasilkan karya-karya ilmiah yang terkait dengan hadis dimulai setelah pertengahan abad 10 Hijriah. Syarah-syarah hadis banyak disusun oleh para ahli hadis di India. Lebih jauh, dosen usuluddin Muhammad Abu Zahwil dari Mesir menjelaskan bahwa para ahli hadis di India itu punya kontribusi di luar kontribusi intelektual. Jadi lain. Intelektual itu hanya sebagai verbal, ya, misalnya kita itu kata perintah atau wilayah intelektual, tapi aplikatif itu beda. Tapi ulama India, karena waktu itu munculnya ahli hadis dibarengi oleh imperialis Inggris, al-istimar al-Inggris, maka banyak ahli hadis yang melakukan kajian hadis bertujuan untuk membendung penetrasi yang dilakukan oleh imperialis Inggris. Maka diadakan munadharah, diskusi-diskusi antara ulama ahli hadis, para pastur, kisisin, dalam bahasa Arabnya pastur itu, bahasa Al-Qur'annya kisisin, itu pastur, ya. Dan para orientalis yang dikenal dengan dalam bahasa Arab mustasyridi, itu orang-orang orientalis. Banyak dilakukan diskusi-diskusi yang diwakili ahli hadis dengan para orientalis yang berada di belakang kaum imperialis Inggris. Lebih jauh dari itu, di Eropa sendiri, misalnya Oxford itu, Jamiah Oxford itu pernah ada seorang ahli hadis bernama Dr. Mu'addin.
namanya Dr. Mu'adzim, kata bahasa Arabnya itu doktor, ya, Dr. Mu'adzim, Sayyid Mu'adzim Hussein atau Sayyid Mu'adzim Hussein, bukan Mu'adzim, Mu'adzim Hussein. Itu guru besar hadis di Inggris, kebangsaan India. Maka begitu dia hidup di Inggris, hadis ini bukan hanya dijalankan sebagai intelektual, tapi untuk kompetisi dakwah dengan filosof-filosof Nasrani, dengan orientalis barat. Tapi kepitraan ini berpihak pada Islam. Itu perlu diketahui. Karena kalau tidak berpihak kepada Islam, itu tidak ada kontribusi namanya, tidak berdakwah, tidak kompetitif. Kompetitif adalah berpihak pada kita sendiri. Seorang bola, ya, permainan sepak bola dalam kompetitif harus berpihak pada kita sendiri. Jadi terjadilah diskusi besar yang dilakukan oleh ulama India dengan kaum orientalis, terutama di Eropa. Konkretnya Sayyid Mu'adzim Hussein ini berhasil menerbitkan banyak hadis di Eropa, terutama di Inggris. Banyak kitab-kitab hadis diterbitkan atas prakarsa dan sumbangsih kontribusi ulama-ulama India. Dalam pertemuan ini kami akan menyampaikan bagaimana ilmu Islam itu seperti hadis bukan hanya wilayah intelektual, tapi real dan konkret sebagai alat instrumen, sebagai media untuk Islam itu sendiri. Dalam paparan kami akan kami bagi menjadi 3. 1. Hubungan hadis dengan akidah. Yang kedua, hubungan hadis dengan sains dan teknologi. Yang ketiga, hubungan hadis dengan politik dakwah atau siasat dakwah. Saya bagi menjadi 3. Pertama, hubungan hadis dengan akidah. Saya memberikan contoh. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam karyanya Jami'ul Masanid was-Sunan. Maaf, kami tidak pakai PDF. Jadi punya PDF, punya digital, tapi untuk standar disertasi doktor dan sebagainya harus manual. Kita harus cari naskah asli, bukan PDF-nya, karena standar ilmiah tidak boleh dari internet. Istri saya seorang dokter, itu tidak boleh mengerjakan medis, ya, mengerjakan data-data ilmiah dari internet, tidak boleh. Harus dari sumber yang manual untuk menjaga validitas kebenaran, ya. Maka saya bawakan clipping, sumber-sumbernya saya bawa clipping. Meskipun saya bawa iPad, tapi harus saya bawa clipping karena itu standar keilmuan harus begitu. Ada satu hadis riwayat Ibnu Katsir dalam kitabnya Jami'ul Masanid was-Sunan. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk di dalam gereja bersama Auf bin Malik. Begitu masuk di dalam gereja, konteksnya lain. Ketika itu sedang dilakukan hari raya Yahudi. Jadi kalau sekarang istilahnya sinagog, gereja Yahudi. Rasulullah begitu masuk, apa yang disampaikan beliau? Beliau bertanya kepada orang-orang Yahudi yang berada di dalam gereja, saya minta kejujuranmu orang Yahudi,
ceritakan siapa 12 orang Yahudi yang kemudian masuk agama Islam. 12 tokoh Yahudi yang pindah agama memilih Islam. Orang Yahudi yang di dalam gereja diam. Ditanya lagi oleh Rasulullah, saya minta kejujuranmu orang Yahudi, siapakah 12 orang itu yang bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang Yahudi diam, tidak mengaku. Kemudian diulangi lagi sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah meninggalkan gereja. Sebelum ada di pintu gereja, berteriaklah seorang, Muhammad Rasulullah, aku tahu 12 orang Yahudi, tokoh Yahudi yang menerima Islam, tapi disembunyikan oleh orang-orang gereja Yahudi. Aku tahu. Ternyata yang teriak itu adalah pemimpin Yahudi sendiri. Pemimpin itu berpidato di depan Yahudi. Bagaimana menurutmu tentang aku? Orang Yahudi menjawab, kamu adalah yang paling intelektual, yang paling cendekiawan, yang paling berilmu di antara kami. Kemudian tokoh itu mengatakan, mulai sekarang ini aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang sah kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Dia adalah Abdullah bin Salam, yang dikenal dengan sahabat Nabi Abdullah bin Salam. Nah, di sini masuk gerejanya itu membuahkan kontribusi. Bukan masuk gereja tidak ada kompetitif. Hasilnya apa? Kita anak-anak kecil masuk gereja tidak kontribusi, tidak ilmiah jadinya. Masuk gereja yang ilmiah adalah masuk gereja yang produktif. Kita berdebat dengan kaum gereja. Jadi Nabi masuk gereja itu menghasilkan hasil yang produktif adalah pemimpin gereja mereka, sinagog mereka Abdullah bin Salam menyatakan agamanya beralih pada Islam. Itu dilakukan, diikrarkan di dalam gerejanya sendiri. Satu, itu hadis ya. Satu. Yang kedua, ada hadis ditulis oleh Ibnu Abdul Bar. Itu ulama hadis dari Spanyol, Al-Andalusia. Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab fi Asma'il Ashab, tentang nama-nama sahabat. Banyak kitab-kitab tentang nama sahabat. Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, ya, Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Itu kitab-kitab tentang nama-nama sahabat. Di situ diterangkan contoh yang kedua. Ada sahabat Nabi yang bernama Talqun bin Ali. Talqun bin Ali itu dulunya tokoh Nasrani, datang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya telah beragama Islam, tapi di rumah kami, di kampung kami masih memiliki gereja ya Rasulullah. Jadi ini punya gereja. Kemudian oleh Rasulullah, beliau mengatakan, pecah gereja itu, rubah desainnya. Jadi ada rubah desainnya, konkret. Jadi ilmiahnya itu dikonkretkan, ada tindakan real. Rubah desain gerejanya, ganti masjid. Kemudian Talqun bin Ali ini pulang, rumahnya yang dia punya gereja itu kemudian dirubah menjadi masjid. Ini dari Nasrani. Sudah saya sebutkan, hadis pertama mewakili dari Yahudi,
Hadis yang kedua mewakili dari Nasrani. Hadis yang ketiga dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir Lit-Tabarani. Mu'jamul Kabir itu kitab hadis yang naskahnya sebagian masih di Jerman. Jadi begitu Gus Arabi. Al-Mu'jamul Kabir itu kitab hadis, jumlahnya itu 25 jilid, cuma jilidnya meloncat. Karena ada 5 jilid yang saya dengar masih disembunyikan di Jerman. Jadi tidak diterbitkan. Tidak diterbitkan. Nah, dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, sumber hadis yang diriwayatkan Imam Tabarani, beliau mengatakan ada sahabat Nabi bernama Adi bin Hatim telah beragama Islam pakai salib. Kalungan pakai apa? Salib. Menghadap Nabi. Dia sudah beragama Islam, kalungan pakai salib. Nabi berkata, Adi, buang berhala itu. Saya bacakan redaksinya ini. Ya Adi, itrah hadal wasana min udukika. Ya Adi, buang berhala itu dari rahim. Kemudian dibuang oleh Nabi. Nabi, ini ahli hadis. Ada tindakan konkret, real, supaya kita ada semacam nilai sendiri. Karena kalau kita ini ikut dengan mereka, tidak punya nilai dan tidak punya harga diri dan tidak produktif, seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Muntiari. Lemparkan berhala itu. Kemudian dilemparkan, seraya Nabi bersabda, membaca ayat ittakhudhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Anda seorang muslim memakai salib, berarti Anda mentuhankan rahib mereka, mentuhankan pendeta mereka. Kok bisa? Karena apa yang diharamkan mereka dari yang dihalalkan Allah, Anda ikut mereka. Kenapa kau tidak ikut Allah? Dia manusia. Apa yang diharamkan Allah, dihalalkan mereka. Kenapa Anda menghalalkan pakai salib? Allah mengharamkan, Anda malah membenarkan. Padahal dia manusia. Jadi ini pembodohan. Terjadi pembodohan yang tidak disadari oleh lingkungan mahasiswa dengan keterbatasan intelektual. Dengan keterbatasan intelektual tanpa melihat seperti orang di sini anti bermadhab Syafi'i, ya tidak efektif. Anda di sini anti madhab Syafi'i, tapi di sana ribuan profesor pembela Imam Syafi'i. Apa efeknya? Tidak efektif kita. Di sini kita masuk gereja tidak punya produktif apa-apa, tapi di sana profesor ahli kristalologi berdebat dengan orang gereja lebih produktif dan diakui di dunia. Ittakhudhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Ini pertama adalah hubungan antara hadis dengan akidah. Jadi kesimpulannya adalah seorang studi hadis supaya punya produktif hadis, dia harus membaca hadis ini pengetahuan, kemudian bagaimana aplikatifnya. Saudara di sini menggaungkan tentang anti jihad. Memang kita tidak menghadapi kafir Harabi. Tapi kalau kita di Palestina, apa cukup kita menghadapi Yahudi dengan istighosa? Ya tidak mungkin. Karena mereka pakai senjata, masa kita dengan kajian seminar? Tidak mungkin. Ketika orang Muslim dibantai di Syria, masa kita menggaungkan orang Islam jangan pakai garis keras,
Garis keras itu tidak rahmatan lil alamin. Tuh, kita bicara di sini. Tapi kalau ketika orang muslim di Serbia dibantai, pakainya pasti perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, itu yang diaplikasikan. Karena kondisinya sudah lain. Kenapa kita kemudian menganggap semua sama? Islam itu ditampilkan tidak boleh perang secara mutlak, tidak bisa. Tidak bisa, karena di mana-mana ada imperialis. Nanti kita tidak produktif. Nanti saya terangkan, tidak produktif. Itu pertama, hubungan sunnah dengan akidah. Yang kedua adalah sunnah hadis dengan sains dan teknologi. Kedua, maaf kami tidak bisa dialog karena keterbatasan waktu. Ya. Sunnah dan sains dan teknologi. Ada hadis riwayat Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur. Saya pakai hadis yang tafsir yang riwayat karena ini dalam forum hadis. Jadi saya pakainya hadis yang riwayat, bukan tafsir yang diroyah, karena forumnya adalah forum hadis. Dalam tafsir Ad-Durrul Mansur karya Jalaluddin As-Suyuti diterangkan tentang peristiwa iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan pernah bulan terbelah menjadi dua. Ada kan cerita ya? Pernah saudara dengar mukjizat Nabi, bulan terbelah menjadi dua. Ini hadis diriwayatkan Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur. Ada seorang ahli geologi Islam, seorang ahli geologi bernama Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar, yang pernah hadir di Bandung ketika seminar internasional tentang teknologi dalam yang berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah. Beliau mewakili dari ahli geologi Islam bernama Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar. Beliau bercerita ada seorang mahasiswa non-muslim dari Inggris. Mahasiswa non-muslim dari Inggris. Oleh mahasiswa muslim, mahasiswa non-muslim ini dikasih Al-Quran terjemah. Coba ini kita kaji mulai dari bukan cerita, tapi mulai dari jiwanya dan realnya, supaya kita punya perilaku yang sama. Jadi mahasiswa non-muslim dikasih Al-Quran terjemah oleh mahasiswa muslim, dibaca, dipelajari, sampailah pada ayat bulan terbelah menjadi dua, wan syaqqal qamar, wan syaqqal qamar, dan bulan terbelah menjadi dua. Begitu membaca ini, dalam waktu yang bersamaan di televisi, ketika dia lihat televisi, ada 3 pakar antariksa Amerika Serikat sedang diwawancarai oleh televisi Inggris. 3 pakar antariksawan Amerika Serikat sedang melakukan dialog, diwawancarai oleh televisi Inggris. Di antaranya 3 pakar antariksa cerita negara Amerika Serikat untuk riset di luar angkasa membutuhkan dana 100 juta US dollar. 100 juta US dollar. Itu pengakuan 3 antariksawan Amerika Serikat. Kemudian ditanya,
konklusi apa, kesimpulan apa yang paling mengagumkan? Resep ilmiah ini hasilnya yang paling mutakhir itu apa? Tiga antariksawan itu menjawab, kami telah menemukan hakikat bulan. Ternyata setelah kami menginjakkan kaki di bulan, kami melakukan riset di sana. Ternyata bulan itu pernah terjadi pembelahan dengan indikasi batu-batu pecah di permukaan bulan dan di dalam perut bulan. Ini hasil yang luar biasa dalam dunia antariksawan. Bagaimana intelektual mahasiswa Inggris ini mulai aktif antara intelektual dengan hidayah? Mikir, kalau untuk menemukan bulan pernah pecah menjadi dua, pernah terbelah dengan dana 100 juta US dollar, lebih murah orang Islam tahu informasi itu dari Al-Quran, tidak usah menghabiskan dana 100 juta US dollar. Kenapa kebenaran ini baru diketahui oleh antariksawan sekarang, sementara 1400 tahun yang silam Muhammad mengalami sendiri peristiwa itu, termaktub dalam Al-Quran. Bulan terbelah menjadi dua dalam Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya mahasiswa ini langsung berikrar masuk agama Islam. Nah, ini ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu diserap. Dogma agama itu kalau tidak diterima dulu macet intelektualnya. Jadi begini, saya berikan contoh. Ada dogma agama, kemudian kita teliti validitasnya, padahal sudah dogma, sudah paten, sudah benar. Ini yang diharapkan oleh Taris Barat, karena kita tidak akan menggali hikmah yang terkandung dalam dogma itu, tapi malah jauh, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Sementara orang Barat malah menggali dogma agama kita, mencari hikmah, mencari informasi dari dogma agama kita, sedangkan kita sendiri malah menjauhi. Akhirnya kita tidak ilmiah dan kita tidak produktif. Sangat berbahaya. Terbalik, logika kita menjadi terbalik. Logika kita menjadi terbalik. Ini ada tambih, harus diingatkan, tambih tentang perjalanan kaum orientalis yang tidak difahami oleh adik-adik kita. Terus tambih harus diingatkan. Jadi begini, misalnya ada dogma agama, kemudian kita tidak percaya, selesai sudah. Karena dengan ilmiah yang kita tahu tidak percaya, selesai. Tidak ada nilai dakwahnya, tidak produktif lagi. Nah, kalau kita pakai sains, kemudian sains dan teknologi itu menemukan hikmah dalam dogma agama, berlanjut. Agama kita sebagai muslim kita dinamis, karena bisa melanjutkan hikmah-hikmah yang terkandung dalam dogma agama. Kalau kemudian dogma itu ditolak lebih dulu, selesai kita. Sudah tidak ada langkah lagi, tidak berdakwah lagi, tidak beriman lagi. Sementara orang gereja, sinagog, orang Yahudi, orang orientalis menggali dogma-dogma agama untuk menghasilkan berbagai hasil-hasil yang mutakhir, yang menurut mereka bermanfaat dan menguntungkan. Jadi lain sekali, beda sekali. Jadi saya pernah bicara, kalau agamawan murni itu memang, saya pernah bicara sama orang-orang Iksan, karena di lingkungan kami banyak medis, keluarga kami itu banyak dokter, keluarga kami banyak dokter. Meskipun kami ini dibesarkan dalam pendidikan agama, tapi keluarga kami banyak dokter dan insinyur. Jadi
Ternyata mereka lebih beriman, tidak menolak dulu dogma agama, percaya dulu, kemudian menggali ilmiah. Oh begini. Sementara kita tidak percaya dulu, selesai sudah, tidak ada kelanjutannya dan tidak ada ilmiahnya lagi, tidak ada ilmiah yang berkelanjutan, tidak ada ilmiah yang berkelanjutan. Lain dengan apa yang dipaparkan. Kalau tidak percaya, Anda bisa baca dalam buku tentang seminar, hasil seminar teknologi Al-Quran dan Sunnah yang dilakukan dan dilaksanakan di Nur Tanjung. Dilaksanakan di Nur Tanjung. Ada dua jilid. Anda bisa baca di sana tentang bagaimana hikmah-hikmah Al-Quran dan Sunnah menurut sudut pandang ilmuwan. Semua ilmuwan dengan dogma agama. Jadi menerima dulu, kemudian menemukan ilmiahnya. Sementara kalau kita tidak menolak dulu, sudah tidak beriman, menolak, imannya luntur, ilmiahnya hilang, intelektualnya hilang, tindakan konkretnya tidak ada, habis kita. Habis. Ini sangat berbahaya. Jadi maka Al-Quran mengatakan intelektual seseorang itu zadatuhu imana, harus meningkatkan tambahnya iman. Sampai kita dikatakan Al-Quran, Rabbi zidni ilma, ya Allah berikanlah tambahan ilmu. Dalam ayat lain zadatuhu imana, ada peningkatan iman. Itu kita harus membaca bagaimana ilmuwan-ilmuwan muslim yang menemukan hikmah-hikmah di balik dogma agama dari Al-Quran atau As-Sunnah. Itu hubungannya antara Al-Quran, As-Sunnah dan sains dan teknologi, ilmu pengetahuan. Sekarang yang ketiga, As-Sunnah dan siasat dakwah. Hadis dan strategi dakwah. Jadi saya mestinya hukum, saya tidak ada waktu untuk menyampaikan tentang hukum. Jadi As-Sunnah dan siasat dakwah, strategi dakwah. Said Hawa, penulis tafsir Al-Asas, penulis kitab Tarbiyatul Ruhiyah, penulis kitab Allah Jalla Jalaluhu, penulis kitab Junduah Saqafatan wa Akhlaqah. Ada kitabnya Junduah Saqafatan wa Akhlaqah. Tentara Allah adalah ilmu pengetahuan kebudayaan, dan etika. Junduah Saqafatan wa Akhlaqah. Dalam bukunya Junduah Saqafatan wa Akhlaqah, Said Hawa memaparkan pidato seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Prancis. Pidato seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Prancis pada tahun 1952. Pada tahun 1952, pejabat Kementerian Luar Negeri Prancis berpidato. Saya baca terjemah. Komunisme bukanlah ancaman bagi Eropa. Eropa tidak takut dengan komunisme. Suyu'in tidak menjadi ancaman yang ditakuti orang Eropa, karena banyak negara-negara komunis jatuh miskin. Kuba miskin, Vietnam miskin, Rusia miskin. Untuk dia mencoba bagaimana ekonomi sosialis dicoba runtuh, teori Marxis dicoba runtuh, Stalin dicoba runtuh. Jadi komunisme bukanlah ancaman bagi Eropa. Itu dikatakan oleh pejabat Kementerian Luar Negeri Prancis.
yang paling bahaya adalah Islam. Yang paling bahaya menurut mereka adalah Islam. Maaf, mata kami sudah mulai agak udur, agak error ya. Jadi kalau tulisan kecil-kecil begini, tidak itu lihat. Dia mengatakan bahaya yang besar adalah Islam. Kaum muslimin memiliki dunianya sendiri, independen, istiqlal, dunia yang independen. Kaum muslimin secara total dari dunia barat memiliki warisan ruhani yang khas. Ini kita harus tahu. Ini pidato pejabat Kementerian Luar Negeri Prancis. Orang Islam punya dunianya sendiri yang independen, tidak bergantung dengan barat, dan punya warisan rohani yang khas. Berarti ini yang menurut mereka bahaya. Kalau kita kehilangan rohaniah kita yang khas dengan kenabian, itulah usaha mereka. Karena itu yang ditakuti. Lalu dia berpidato, jika mereka orang Islam menguasai perangkat industri dan lingkungannya yang luas, jika orang Islam menguasai industri, menguasai industri dan lingkungannya yang luas, akan segera menyebar di penjuru dunia, maka akan berbahaya bagi dunia barat, karena tidak bisa dimenangkan oleh westernisasi. Itu yang dikatakan mereka. Nah, berarti mereka kan ada kecemburuan dengan kita. Normal kan mereka kecemburuan dengan kita. Kalau kita tidak cemburu dengan mereka, kita tidak normal. Mereka koproduktif. Dia Kristiani, dia Yahudi, dia ateis, punya kecemburuan dengan kita sebagai umat Islam. Dia berusaha produktif, harus mengalahkan kita. Tetapi kenapa kita dimatikan ghirah kita? Dimatikan kecemburuan kita dengan mereka? Mati kita. Kita akan mati, intelektual kita mati, di mereka kita mati, dakwah kita mati, dan itu berbahaya. Ini dikatakan mereka. Bahkan saya menemukan informasi psikologi dalam Al-Quran. Ada 3 ayat nanti saya sampaikan. Al-Quran menangkap psikologi mereka. Bagaimana psikologi mereka? Dalam Al-Quran ada ayat. Pertama ayat 109 surat Al-Baqarah. Bagaimana psikologi mereka? Wadda kasirun min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara. Cita-cita sebagian banyak dari Yahudi dan Nasrani, cita-cita normal, karena dia Nasrani, dia Yahudi, kita yang harus memendung. Wadda kasirun, berangan-angan, bercita-cita, berandai-andai, kasirun banyak, min ahlil kitabi, dari Nasrani dan Yahudi, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, untuk memberikan doktrin kepada umat Islam yang asalnya beriman kemudian tidak beriman. Nah, berarti itu kan kecemburuan. Kenapa kita malah mengikuti kecemburuan mereka? Kan tidak rasional kita nanti. Mereka berharap kita itu hilang imannya, kemudian kita ikut hilang imannya, kan sesuai dengan harapan mereka. Berarti kita kan tidak punya dinamika untuk membela diri, tidak punya dinamika untuk membela iman kita sendiri. Padahal psikologi itu ditangkap oleh Al-Quran.
Kenapa kita malah kalah dengan jiwa mereka? Ini kekalahan secara teologis dan psikis dan psikologis. Itu kalah kita dalam psikologis dan teologis. Kita itu tidak ada langkah konkret itu. Awalnya begitu. Jadi kita banyak seminar, banyak diskusi, tidak ada langkahnya apa-apa. Padahal mereka melakukan langkah konkret untuk berdakwah. Kita berdiskusi untuk mengkritisi agama kita sendiri yang sudah tek dogma yang mereka sendiri sangat mengagungkan dan mencari faedah dan ilmiah yang ada dalam agama kita. Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Banyak dari mereka bercita-cita untuk merubah kita umat Islam yang asalnya iman menjadi orang kafir. Itu satu, psikologi yang ditangkap. Yang kedua, ada ayat yang hampir sama. Yang kedua, ini lebih saya tekankan pemahamannya. Waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum. Orang kafir bercita-cita agar kamu orang Islam tidak bisa dalam ilmu persenjataan dan industri. Subhanallah. Waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum. Cita-cita orang kafir kamu umat Islam itu lengah, tidak tahu tentang senjata. An aslihatikum disebut dalam Al-Quran, tidak tahu dalam senjata. Wa amti'atikum, tidak tahu dalam industri. Nah, diskusi kita selama ini mengkoreksi agama sendiri, apakah menghasilkan senjata, apakah menghasilkan industri? Kan tidak. Itu harapan mereka. Ini psikologi mereka kan ditangkap oleh Al-Quran. Kenapa kita tidak tahu? Ini dosen harus menyadari hal ini. Karena konspirasi internasional kadang tidak diketahui oleh asatidz kita. Waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum. Cita-cita orang-orang kafir adalah agar kamu orang Islam lupa an aslihatikum dari senjata, wa amti'atikum dan dari barang industri. Yakni tidak bisa membuat senjata, tidak bisa membangun industri. Jadi kalau kita ribut tentang apa, mengkoreksi hadis, mengkoreksi Nabi, mengkoreksi Tuhan, mengkoreksi Allah, apa hasilnya? Bukan senjata kan itu, bukan industri kan itu. Dijual di pasar tidak laku, tidak laku dijual di pasar. Mereka membangun persenjataan nuklir, kumbula darah, bom atom itu bahasa Arabnya, kumbula darah, kumbula jursumia, bom bakteri, kumbula jursumia. Kemudian kumpulah Nawawiyah, bom nuklir. Nawawi itu nuklir. Jadi kalau ada Ustaz Nawawi itu Ustaz nuklir. Kumpulah Nawawiyah, bom nuklir. Mereka membuat bom nuklir. Mereka membuat senjata bakteri. Mereka membuat jaringan konspirasi yang berbahaya. Sementara kita mengiyakan, memaklumi mereka. Jadinya kita akan mati. Intelektual kita akan menjadi mati, dilumpuhkan oleh kita sendiri. Padahal psikologi mereka telah diungkapkan dengan jelas oleh Al-Quranul Karim, dengan jelas informasi psikologi mereka. Ini yang ketiga. Jadi yang kedua tadi ayatnya ayat 102 surat An-Nisa tentang kekhawatiran orang kafir, orang Islam pintar dalam senjata dan industri. Itu dikhawatirkan orang kafir. Maka begini konkretnya. Jadi kalau kita hanya ahli humanisme, tidak punya langkah konkret, tidak dikhawatirkan, musuh tenang. Yang ditakuti orang kafir adalah teknolog, pakar kimia. Jangan-jangan dia Islam yang kuat, itu bahaya bagi mereka. Karena bisa membuat industri.
pakar kedokteran menemukan cara-cara pengobatan nabawi. Alhamdulillah di Hong Kong itu sudah mulai. Saya kemarin di Hong Kong itu lihat membicarakan tentang pengobatan nabawi, at-tibbun nabawi. Saya pernah ke Hong Kong satu kali itu bicarakan tentang at-tibbun nabawi, kedokteran Nabi yang terkait dengan herbal. Ini ditakuti mereka karena umat Islam menjadi dinamis dan punya hasil yang jelas dan punya karya yang jelas dan membuahkan kesejahteraan yang jelas, bukan hanya di wilayah diskusi yang tidak ada hasilnya. Ini yang ditakuti, disentuh oleh Al-Quran. Mereka menginginkan kamu itu tidak bisa tentang senjata dan industri. Lau tadkhuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah, maka dia akan menyerbu satu kali saja, habis kita. Itu bahaya. Yang ketiga, ada ayat di surat Al-Imran, ya, waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum. Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum. Keinginan sekelompok Yahudi dan Nasrani untuk melakukan penyesatan kepada kamu umat Islam. Itu kan mesti melalui Al-Quran. Informasinya begitu, kenapa kita menjadi makmum mereka? Kan jadinya kita tidak ilmiah, tidak bisa membela diri. Intelektual kita dihabisi, malah mematikan agama kita sendiri. Di saat yang sama mereka sibuk untuk membangun agama mereka, membangun keyakinan mereka, membangun industri mereka. Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum. Cita-cita sekelompok orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menyesatkan umat Islam. Saya soroti begini, Profesor Dr. Muktiari itu memang lama diasuh oleh kakek kami, tidak kurang dari 7 tahun di rumah kami. Profesor Dr. Muktiari yang dulu pernah menjadi Menteri Agama, itu memang lama diasuh kakek kami, diasuh lama. Pernah belajar di Termas, juga pernah belajar di kakek kami. Tetapi Profesor Dr. Muktiari orang yang pertama ahli perbandingan agama, orang pertama. Waktu itu belum ada namanya kuliah perbandingan agama, belum ada. Jurusan perbandingan agama belum ada. Profesor Muktiari pernah bertanya kepada ayah saya tentang tafsir Bailawi dan tafsir Al-Kashaf. Pernah juga mengatakan begini di rumah saya atau dalam pertemuan keluarga saya, agak lupa. Aneh, Profesor Muktiari, orang cari ilmu Islam kok ke Kanada. Saya itu juga dari Kanada, tapi saya itu untuk tahu kesalahan mereka, paham? Bukan untuk memakmumi pemikiran mereka. Jadi saya punya harga diri sebagai orang Islam. Saya punya agama yang produktif, saya dinamis, karena saya tidak langsung makmum dengan orientalis. Itu Profesor Muktiari yang jelas ilmuwan, yang sudah matang dalam bacaan bukunya. Beliau lama di Kanada. Ditanya tentang agama, ya apa adanya Rasulullah itu kita amalkan dulu, kemudian kita cari hikmahnya. Kalau mengamalkan Rasulullah, memang kita cari kebenaran hadisnya, bukan setelah diketahui benar kita kerjakan lagi kebenarannya. Oh, tidak bisa. Masa mengerjakan ilmu psikologi dengan rumus matematika? Ya lain. Ilmu pertanian kok dikasih keterangan ilmu politik lah. Menerangkan fisika dengan ilmu sosiologi, ya tidak nyangkut.
habitatnya sudah lain. Anda bisa baca dengan teori Ibnu Khaldun, seorang sosial muslim terkenal dalam teorinya Khaldunis, dalam kitabnya Muqaddimah Ibni Khaldun yang sangat terkenal itu. Bagaimana seorang berilmu itu menerapkan ilmunya masing-masing? Pasrah itu. Jadi mempelajari kebenaran hadis ya dengan metodologi mencari kebenaran hadis, bukan metodologi orientalis. Lain ilmunya sudah lain. Kan tidak jurus untuk mempelajari kebenaran hadis, kebenarannya dengan sains teknologi atau dengan metodologi mencari kebenaran hadis. Ya dengan metodologi kebenaran mencari hadis, mencari kebenaran hadis. Setelah ditemukan hadis itu benar sebagai hadis, kita gali hikmahnya. Itu ilmiahnya berlanjut, bukan hadisnya ditolak. Ilmiahnya mati, tidak berlanjut. Intelektual mahasiswa mati sudah. Ini sangat prihatin. Saya kecilnya waktu keluar SD itu ayah saya ngajar saya langsung gerakan Hasan al-Banna yang di luar tauhid ikhwan muslimin. Kemudian saya diajarkan lagi perbedaan agama, al-milal wal nihal, Syekh Bustami diajarkan. Tapi ayah saya mengajarkan begitu, Anda tidak harus memakmumi pemikiran ini. Kita punya pendirian yang sudah kuat, kita punya prinsip yang sudah kuat, kita kuatkan pendirian kita sendiri. Tidak ambivalen, maulah ngaleh yang disebut dalam Al-Quran muzabzabina baina dari tidak kesana tidak kesana. Ilmunya secara sains dan teknologi tidak dapat, kebenaran secara agama tidak dapat. Kita mengeluarkan pemikiran, statement pemikiran menurut teknologi, riset ilmiah, teknologi dan industri tidak membuahkan apa-apa. Menurut pemikiran ulama yang tahu persis tentang validitas kebenaran informasi agama, tidak diakui, kan energi kita keluar sia-sia. Sia-sia pemikiran kita. Ini yang sangat memprihatinkan. Maka apa yang diamanatkan oleh Profesor Dr. Motiari, agama Islam kalau mencari ilmiahnya caranya tidak begitu. Bukan agama Islamnya ditolak, ilmuwan-ilmuwan yang sudah taat dengan agama Islam kita pelajari ilmunya. Ilmuwan-ilmuwan Islam yang sudah beriman kuat dengan ajaran Islam kemudian kita gali, maka bermanfaat bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu filsafat kalau diganti dengan sains dan teknologi yang berhubungan dengan sunnah lebih baik, karena lebih konkret. Mata pelajaran filsafatnya diganti saja dengan sains dan teknologi yang berhubungan dengan sunnah, maka anak-anak ini tahu oh begini. Menurut ilmuwan fisika telah menemukan kebenaran Al-Quran begini, maka dia akan punya potensi ketika berhadapan dengan orang gereja, ketika berhadapan dengan orang-orang sinagog, ketika berdiskusi dengan Islam, dia punya kepercayaan diri pada yang dimiliki sendiri, yaitu Islam. Kalau filsafatnya terus bagaimana ini? Sudah ditinggalkan orang-orang barat, teknokrat, teknologi sudah tidak pakai Aristoteles, sudah tidak pakai Socrates, sudah tidak pakai Plato. Teologi-teologi yang tidak ada ujungnya itu tidak membuahkan apa-apa. Yang membuahkan adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang ilmuwan-ilmuwan di atas kita telah menerima. Sementara intelektual kita yang pas-pasan ini kadang kita tidak beriman dulu. Ini yang memprihatinkan. Jadi 3 informasi psikologi musuh yang ditangkap oleh Al-Quran. Sebagai penutup dari ceramah kami, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dikutip oleh ahli hadis yang kontemporer di dunia ini, namanya Nasruddin Al-Albani. Itu ahli hadis yang diagung-agungkan orang Wahabi. Maaf, tanda petik Wahabi. Cuma ada masalah, kalau saya ambillah yang jernih, tinggalkan yang keruh. Kalau memang pas baik kita ambil, kalau memang tidak baik jangan diambil. Seperti
rencana apa? Pemindahan makam Nabi itu pertama usul adalah Nasruddin Al-Albani. Ahli hadis yang pertama. Bukan sekarang, bukan. Itu dulu pernah diusulkan, pernah pertama lagi pada zaman Belanda sudah pernah. Pada zaman Belanda sudah pernah, tapi yang baru-baru adalah Profesor Dr. Nasruddin Al-Albani. Itu pakar hadis dunia. Dia menemui Raja Khalid. Raja Khalid itu sebelum Raja Fahad. Jadi Raja Fahad sebelumnya Raja Fahad, Raja Khalid. Nasruddin Al-Albani menemui beliau, mengusulkan makam Nabi dikeluarkan dari masjid. Raja Khalid bilang begini, kalau Utsman bin Affan saja yang bangun masjid Madinah tidak mengeluarkan Nabi dari masjid, tidak mengeluarkan makam Nabi dari masjid, yang bangun. Kamu yang tidak ikut bangun malah usul mengeluarkan. Sekarang kamu keluar dari negara ini. Akhirnya diusir. Karena yang bangun sendiri tidak mengeluarkan, kamu yang bukan ikut bangun malah usul mengeluarkan. Sekarang juga kamu harus keluar dari negara ini. Akhirnya Nasruddin Al-Albani dikeluarkan dari Arab Saudi. Dikeluarkan dari Arab Saudi. Tokohnya Wahabi sendiri dikeluarkan karena mengusulkan mengeluarkan makam Nabi. Itu pernah itu terjadi. Tapi Nasruddin Al-Albani punya karya-karya yang itu, ada yang bisa diambil, ada yang tidak bisa diambil. Di antaranya beliau mengutip hadis dari riwayat Ahmad bin Hanbal. Rasulullah SAW ditanya begini, ayyul madinataini tuftahu awwalan? Ya Rasulullah, mana di antara dua kota yang bisa direbut orang Islam lebih dulu? Konstantinia atau Rumia? Apakah kota Konstantinopel atau Rumia? Maka Rasulullah SAW, Madinatu Hirakla tuftahu awal. Kotanya Hercules lebih awal dikuasai orang Islam, yakni Konstantinia, yaitu kota Konstantin di Turki. Itu lebih awal dikuasai umat Islam, yakni akan terjadi ini ditakuti oleh orang Nasrani. Hadis ini sangat ditakuti. Ini perlu Anda gali, hadis yang ditakuti oleh mereka. Jadi Anda semakin dinamis. Hadis ditakuti oleh mereka karena besok suatu ketika Rumiah akan di tangan orang Islam. Rumiah itu mana? Nasruddin Al-Albani menafsirkan Rumiah ya Roma, karena fi Mujamil Buldan, seperti dalam kitab Mujamil Buldan karya Yaqut Al-Hamawi, wahia asimatu Italia al-yawm, adalah Roma, ibu kota Italia, akan di tangan umat Islam. Kalau ini informasi hadis, kemudian Anda punya sentimen dengan HTI, kemudian tidak membahas. Saya tidak ikut HTI, tapi kita tidak bersentimen. Kita harus dinamis dalam hadis. Saya tidak ikut HTI, paham ya? Saya tidak ikut jaulah. Saya lugu di pondok, lugulah. Yang tidak ikut apa-apa. La syarqiyah wa la gharbiyah, tidak timur dan tidak barat. Asimatu Italia al-yawm, Roma yang dimaksudkan dalam hadis adalah Roma, ibu kota Italia, akan di tangan umat Islam. Nah, kalau sekarang Anda kemudian mencari kebenaran, Anda terus, wah bohong itu hadis, itu khayalan-khayalannya orang hati. Kita baca sudah. Kan sudah berhenti langsung, tidak ada konfliknya, tidak ada perjuangannya, tidak ada peningkatan SDM-nya, tidak ada peningkatan usaha untuk kompetisi dengan Eropa, kan tidak bisa. Wong kita sudah memutuskan itu cerita hadis palsu, itu hanya lamunan, itu hanya berandai-andai seperti yang dikatakan orang liberal. Akhirnya kan mati sendiri intelektualnya, mati sendiri intelektualnya.
Saya punya murid doktor, dulunya liberal, kemudian dia menyesali liberal. Seorang doktor, dosen di UI di Jakarta, murid yang saya asuh dulu, menyesali dia. Tahu begitu hasilnya. Tidak punya gerakan apa-apa. Kan hadis mengatakan Roma akan ditahan umat Islam. Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada kritisi, kapan itu? Itu cuma berambil-ambil, itu cuma lamunan, itu cuma khayalan. Begitu kita mengatakan itu khayalan dan lamunan, selesai sudah, kita tidak punya gerakan apa-apa. Tapi kalau hadis ini dipelajari, diimankan dulu, kemudian kita meningkatkan SDM, ahli politik, ahli hubungan internasional dari kita Islam, siap. Ahli teknologi yang ada di sana, siap. Ahli militer yang ada di sana, siap. Nah, itu kemudian kita punya gerakan dan punya dinamik, dan kita dinamis, mahasiswa yang dinamis. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti dialog karena duhur insyaallah sudah harus di rumah. Afwan, maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.